Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana peperangan besar telah terjadi, pertarungan antara aliansi yang dibuat oleh Xiao Yan dan juga Hun Tiandi. Dalam pertarungan yang sangat mengerikan ini, Xiao Yan pun dengan kekuatan spiritual yang sebanding seorang Dodi, dia pun berhasil mengalahkan orang-orang kuat yang berada di Aula Jiwa, salah satunya adalah Hun Miseng, dosen bintang 8 pemimpin dari Aula Jiwa. Dan juga Hun Feng, salah satu generasi terbaik yang ada di Aula Jiwa. Namun, sebelum kematiannya Hun Feng pun meminta bantuan leluhurnya untuk membantunya. Yang tidak lama setelah itu muncul salah satu leluhur dari Aula Jiwa yang bernama Hun Yuan Tian. Dikatakan dia sebelumnya pernah mati di tangan Qiao Xuan namun berhasil dihidupkan lagi oleh Aula Jiwa. Namun sayang, walaupun leluhurnya muncul, Hun Feng yang sebelumnya telah dicengkram lehernya oleh Xiao Yan, dia pun memilih meledakkan dirinya agar Xiao Yan ikut bersamanya dalam kematian. Namun Xiao Yan pun berhasil menyelamatkan diri dari ledakan yang telah dibuat oleh Hun Feng. Cerita pun berpindah kepada Hun Yuan Tian. Dia pun benar-benar sangat marah melihat keturunannya mati di tangan Xiao Yan. Akhirnya pertarungan sengit antara Xiao Yan dan Hun Yuan Tian pun tidak terhindarkan. Dalam pertarungan tersebut, Xiao Yan pun dia mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame untuk menghajar orang tua ini. Cerita pun berpindah kepada orang tua itu yang melihat serangan mematikan Angry Buddha Lotus Flame. Dia pun tersenyum dan dia membuka beberapa segel dan tiba-tiba ada pintu misterius raksasa muncul di depannya. Ledakan mengerikan Angry Buddha Lotus Flame pun langsung menghantam pintu tersebut, namun sangat mengagetkan serangan Angry Buddha Lotus Xiao Yan tiba-tiba terserap ke dalam pintu misterius itu yang memiliki lubang dimensi. Hun Yuan Tian dia pun tertawa terbahak-bahak, seranganmu tidak akan mempan kepada teknik yang telah aku keluarkan, yang tidak lain gerbang keheningan mematikan ini adalah salah satu teknik yang telah dibuat seorang Dodi di masa lalu. Semua serangan pun tidak akan mempan kepadaku bocah, hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Xiao Yan dia tercengang dengan teknik yang dikeluarkan oleh orang tua itu, memang teknik itu sangat luar biasa, serangan Angry Buddha Lotus Flame menghilang begitu saja. Sementara itu Hun Yuan Tian pun segera berkata bahwa darah dan jiwa kamu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematian miliknya. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Hun Yuan Tian pun melintas dan muncul di atas pintu besar. Ia duduk di atasnya dan matanya segera menatap Xiao Yan dengan cara yang jahat. Segera segel yang dibentuk oleh tangannya pun berubah dan cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Tiba-tiba cahaya mengerikan pun langsung melesat dari dalam pintu misterius tersebut. Cahaya hitam itu langsung melesat ke arah Xiao Yan dan sekarang cahaya hitam itu menyelimuti semua bagian tubuh dari Xiao Yan. Dia pun tertawa terbahak-bahak dan dia mengatakan, Xiao Yan, kamu harus mati hari ini, kamu akan menemani leluhurmu Xiao Xuan yang telah pergi lebih dulu. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang sekarang telah diselimuti oleh cahaya hitam misterius. Tiba-tiba gerbang itu kembali bergetar, akhirnya kekuatan mengerikan pun muncul lagi dari pintu tersebut dan sekarang pintu itu menyerap apapun yang berada di depannya. Terutama cahaya yang hitam yang sebelumnya telah mengelilingi Xiao Yan, sekarang gerbang itu melahap apapun yang berada di depannya. Dengan seketika Xiao Yan pun dia tanpa terlalu perlawanan sedikit pun dia pun masuk ke dalam lubang dimensi yang berada di dalam pintu misterius ini. Ini akan menjadi bahaya besar, jika Xiao Yan tidak berhasil keluar maka dia pasti akan mati. Cerita pun berpindah kepada Hun Yuan Tian, dia pun tentu saja sangat senang pintu misterius yang telah dia keluarkan akhirnya menyerap tubuh Xiao Yan. Dia sambil tertawa terbahak-bahak, orang yang sangat sombong yang masih bocah epik, dia mengatakan ingin menghancurkan klan Hun. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat klan Hun itu? Sekarang semua orang yang ada di tempat ini yang mencoba mengganggu klan Aula Jiwa, mereka tak akan bisa melarikan diri, mereka harus mati di tempat ini. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang di sekarang Xiao Yan pun tanpa tersadar dia sudah berada di tempat aneh hitam gelap. Dia pun tidak melihat apapun di tempat ini. Namun dia merasakan kekuatan mengerikan berada di sekelilingnya yang mencoba mengikis setiap doki tubuh di tubuhnya. Namun Xiao Yan yang berada di tempat ini dia pun hanya tersenyum, dia malah tidak ketakutan sedikit pun. Xiao Yan pun dengan tersenyum dia mengatakan, Hun Yuan Tian, kamu memiliki harta yang sangat bagus, maka itu aku akan mengambilnya. Tiba-tiba ketika aura mengerikan akan menyerang tubuh Xiao Yan, melihat adanya aura gelap yang akan menyerang kepadanya, Xiao Yan langsung mengeluarkan api surgawi peringkat keduanya. Tiba-tiba api surgawi Demonic Lotus muncul. Dengan munculnya api surgawi Demonic Lotus ini, aura mengerikan yang berada di dalam ruangan ini mereka tidak mampu mendekat. Dengan kemunculan api surgawi Demonic Lotus tentu saja aura mengerikan apapun di tempat ini segera menjauh.
Di saat bersamaan Xiaoyan pun dia berusaha mencari jalan keluar. Dia pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari tahu di manakah jalan keluar dari tempat ini. Bagaimanapun dia harus segera keluar dari tempat ini. Tiba-tiba ketika Xiaoyan dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya, dia pun menemukan sebuah batu hitam yang dimana batu hitam ini adalah kekuatan yang disembunyikan oleh Hun Yuantian. Ini adalah kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh Hun Yuan agar dia bisa mengendalikan gerbang kematian ini. Xiaoyan pun dia tersenyum, dia mengetahui letak kelemahan dari gerbang kematian ini. Hun Yuantian dia bisa mengendalikan gerbang kematian ini dengan menggunakan kekuatan spiritual. Jadi Xiaoyan berpikir jika dia menghapus kekuatan spiritual milik orang tua itu, maka orang tua itu tentu tidak akan bisa mengendalikan gerbang kematian ini lagi. Senyum dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat ia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiaoyan yang jiwanya telah mencapai keadaan dia adalah kesalahan terbesar dari Hun Yuantian. Sementara itu di luar dunia Hun Yuantian, dia pun melawan orang-orang dari klan Gu dan dia pun banyak menghabisi para jenderal dari klan Gu. Dia pun tertawa terbahak-bahak karena dia yakin Aula Jiwa akan menghancurkan aliansi ini. Setelah menghabisi beberapa orang dari klan Gu, dia pun tersenyum. Dia pun melihat gerbang kematian. Dia merasakan gerbang kematian itu perlahan-lahan telah menyerap tubuh Xiaoyan. Tentu jika dia berhasil menyerap jiwa Xiaoyan, maka gerbang kematiannya akan meningkat menjadi lebih kuat. Namun dia pun kaget ketika dia akan melakukan baku hantam lagi. Dia merasakan hubungannya dengan pintu kematian telah terputus. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa aku tidak bisa merasakan teknik gerbang kematian yang telah aku buat? Sepertinya ini ada yang salah kepada gerbang kematianku. Dia pun mencoba mendekat kepada gerbang kematian itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika dia mendekat, benar-benar dia telah terputus dengan gerbang kematian ini. Dan seketika gerbang kematian itu pun pergi menjauh. Tiba-tiba terbang kematian itu kembali terbuka. Sosok misterius muncul dari dalam dan seketika sosok itu langsung duduk di gerbang besar tersebut. Yang tidak lain dia adalah Xiaoyan. Dia pun tersenyum terbahak-bahak melihat Xiaoyan yang sangat terkejut dengan kemunculan dirinya yang keluar dari gerbang kematian. Xiaoyan pun mengatakan, aku berterima kasih kepadamu, kamu telah memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepadaku. Hun Yuan melihat hal ini tentu saja dia sangat murka. Xiaoyan ternyata dia masih selamat dan bahkan sepertinya orang yang memutuskan kontak dirinya dengan gerbang kematian adalah bocah itu. Hun Yuan dia tidak mengira bahwa kekuatan mengerikan yang ada di dalam gerbang kematian itu tidak mampu menyentuh Xiaoyan yang memiliki api surgawi Dominic Lotus. Dan tidak hanya Xiaoyan tidak terluka sedikit pun oleh aura mengerikan di dalam ruangan tersebut, bahkan dia telah menemukan batu spiritual yang tersimpan di dalamnya untuk mengendalikan gerbang kematian tersebut. Dengan ditemukannya batu spiritual miliknya, dan dia pun tahu kekuatan spiritual Xiaoyan yang sekarang berada di tingkat D, tentu saja dia akan dengan mudah menghapus jejak spiritualnya. Hal ini mengakibatkan dia terputus dengan pintu kematian tersebut, dan sekarang sepertinya pintu kematian itu telah diambil alih oleh bocah itu. Dia segera berteriak ke arah Xiaoyan berkata bahwa ia akan merobek menjadi ribuan keping. Setelah mengatakan hal tersebut, kedua tangannya pun tiba-tiba terangkat dan uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan segera menyebar. Hun Yuantian jangan sangat marah, dia pun berniat untuk kembali menyerang Xiaoyan karena dia tidak hanya gagal untuk menghabisi Xiaoyan, bahkan sekarang teknik miliknya telah diambil oleh bocah itu. Kau benar-benar harus dihabisi. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, dia yang melihat orang tua itu akan melancarkan serangan kembali. Xiaoyan pun membuat beberapa teknik segel. Tiba-tiba tubuh raksasa pun muncul di atas langit dengan aura kekuatan yang sangat mengerikan. Xiaoyan pun mengeluarkan teknik kemarahan surgawi. Kemunculan aura mengerikan ini tentu saja membuat beberapa orang dalam pertarungan besar ini menjadi gempar. Mereka pun tahu ini adalah aura yang dikeluarkan oleh teknik tingkat tinggi mereka. Yang melihat hal ini, mereka pun beberapa orang menjauh agar tidak terkena serangan mengerikan ini. Dan setelah itu tubuh raksasa yang sebelumnya telah dikeluarkan Xiaoyan, dia membuka mulutnya, tiba-tiba mengeluarkan gelombang yang sangat mengerikan keluar dari mulutnya. Siapapun yang terkena gelombang ini tentu saja yang berada di peringkat bawah doseng pasti akan almarhum. Dengan seketika gelombang yang sangat mengerikan itu langsung berbentrokan dengan serangan dari Hun Yuantian, dan tentu saja kekuatan teknik Xiaoyan lebih kuat dibandingkan orang tua tersebut. Dan seketika serangan Xiaoyan pun langsung menghantam tubuh dari Hun Yuantian ini. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk membuat pertahanan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir keluar dari telinganya dari serangan itu. Wajahnya sepucat lembar sementara jiwanya menderita kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian.
Banyak ahli Hun Clan juga telah dikirim terbang dan beberapa orang lemah hancur akibat gelombang mengerikan ini. Mata kedua belah pihak memiliki horor yang kaya ketika melihat raksasa berdiri di langit. Tiba-tiba di arah pertarungan lain ledakan yang sangat mengerikan pun muncul. 3 aura besar dan kuat tiba-tiba bertabrakan dengan keras di tempat tertentu di langit. Ledakan keras terjadi, api hitam melesat keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Semua orang menyadari mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menang melawan api surgawi peringkat 2 ini yang sangat kuat. 9 bintang Dou Seng benar-benar sesuai dengan reputasinya. Selain itu, kekuatan bertarung dari Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang biasa diperhitungkan oleh bintang 9 yang biasa dimiliki Dou Seng. Kekuatan Devouring yang mengerikan sudah cukup untuk mengalahkan semua lawan dari level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergolak, ekspresi mereka serius. Mereka berdua telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak dapat memperoleh kemenangan sedikit pun melawannya. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin benar-benar berakhir dengan menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari apa yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu ketika dia punya waktu dan melihat banyak ahli klan Lei telah tewas. Meskipun dia merasa sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah realitas perang yang kejam. Yan Jin mengangguk sedikit. Dari tampilan situasi saat ini pasti akan menjadi perang sengsara yang besar. Namun, tidak peduli harganya, mereka harus merebut kembali giok kuno itu. Ini karena mereka mengerti setelah klan Hun membuka Tusi Ancient God Mansion dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, hanya Hun Tiandi sendiri akan mampu menghilangkan semua 3 klan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan dengan bahaya klan mereka yang dimusnahkan. Kami tidak bisa menyerah. Keduanya saling bertukar pandang dan melihat kekejaman dari kedua belah pihak. Terlepas dari betapa sengsaranya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan. Klan Hun telah mempersiapkan selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan jade kuno. Bukankah pemikiran kamu sedikit sederhana jika kamu berpikir kamu dapat menghentikan rencana kami dengan begitu mudah? Nihility Devouring Flame melangkah ke udara dan tertawa dingin ketika dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka akan menyerang ketika suara yang agak terburu-buru tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Semuanya cepat mundur, ada sesuatu yang salah. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan keduanya terkejut. Ekspresi mereka berubah secara drastis. Ini karena mereka bisa mendengar suara itu milik Gu Yuan. Apakah mereka akhirnya siap untuk segera menghancurkan aliansi ini? 3 klan dan aliansi Sky Mansion memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Pada saat yang sama, beberapa aura gelap dan buram yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka dalam menghadapi kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak yakin dan waspada melihat awan hitam. Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar. Itu peti mati. Semua orang melihat benda-benda yang telah keluar dari kabut hitam. Mereka segera terkejut. Ini karena benda-benda itu adalah 3 peti mati hitam. Aura yang gelap dan padat dingin adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. 3 peti mati hitam itu digantung di udara. Sarung mereka terbang dan 3 kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan daripada Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah drastis. Hun Tiansheng, Hun Yao, bagaimana bisa semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka sudah secara bertahap menurun dan meninggal. Namun, bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Kemudian Xiaoyan pun melihat sosok yang baru saja muncul. Dia pun benar-benar tercengang dengan kekuatan aula jiwa ini. Ternyata masih banyak orang-orang kuat yang masih bersembunyi. Bahkan aura 3 orang ini sangat mengerikan. 3 bintang 8 lainnya, Dou Sengs. Selain itu, aura dari ketiganya mirip dengan duo Lei Ying.
Dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lebih padat daripada aura Hun Yuantian. Ketiga orang itu sepertinya seperti zombie, sudut mata Xiaoyan bergetar cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka, namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wayang. Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah meninggal. Seperti ini teknik Edo Tensei, namun, persyaratan untuk kebangunan itu sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah ahli yang semula mati ini dari klan Hun menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan oleh klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 bintang 8 Dou Shangs. Kekuatan ini bisa dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi klan Hun. Dunia kematian muncullah tiba-tiba. 3 leluhur itu membuat segel dan pintu kematian raksasa pun muncul seperti yang dimiliki oleh Hun Yuantian. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berencana untuk menggunakan ini untuk benar-benar merusak tentara aliansi dengan menyerap siapapun ke dalam pintu misterius ini. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah secara drastis pada saat ini. Jelas, mereka juga mengakui formasi ini, yang memiliki reputasi sangat ganas selama zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras. Hun Yuantian, kembali ke formasi, gunakan gerbang keheningan kematian dan selesaikan formasi. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdetak kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat luar biasa. Hun Yuantian yang sengsara dengan cepat terbang ke langit. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak. Gerbang keheningan kematian telah direnggut oleh bocah nakal Xiaoyan. 3 leluhur itu sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satunya tanpa sadar mencela, Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan kematian. Namun, kamu benar-benar kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja 3 ketua ini sangat marah. Formasi yang mereka miliki saat ini adalah formasi besar yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan kematian, makasih apapun yang masuk ke dalam gerbang tersebut akan terperangkap di dalamnya benar-benar akan diselimuti oleh aura kematian tanpa akhir dan perlahan-lahan mati. Ini bahkan jika mereka adalah 7 atau 8 bintang elit Dou Shangs. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti akan dapat menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang mengharapkan bahwa gerbang kematian salah satunya telah hilang. Bocah itu sebenarnya telah mencapai jiwa di negara. Aku tidak berharap dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang aku sembunyikan di dalam gerbang keheningan kematian dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa di dalam kita akan benar-benar habis. Kami setidaknya harus beristirahat cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika ada perang besar yang pecah selama periode waktu ini, kami tidak akan bisa campur tangan. Tentu tinggal ketua ini sangat marah, namun apa daya hal ini sudah terjadi, mungkin informasi ini tidak akan sempurna. Kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak tentara aliansi. Selama klan Hun kami tahu tentang lokasi dari Dewa Kuno Mansion dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas legendaris Doudi. Pada saat itu tidak akan sulit jika dia ingin benar-benar menghidupkan kita. Kita jadi tidak harus ragu untuk mengorbankan nyawa kita lagi. Hun Yuantian, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak mengizinkanmu untuk campur tangan sebelumnya dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, bukan hanya kamu tidak berhasil menyelamatkannya, tetapi kamu akhirnya menggagalkan rencana besar klan kami. Jika bukan karena kamu juga veteran klan Hun kami, aku pasti sudah membunuh kamu sekarang. Hun Yuantian sepertinya mengerti dia benar-benar terlibat dalam kekacauan kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa meski wajahnya jelek. Tanpa daya dia pun bergabung ke dalam formasi tersebut, walaupun dia telah kehilangan gerbang kematiannya, tiba-tiba aura mengerikan pun muncul dari 4 ketua tersebut. Segera,
Dunia yang gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura mematikan mengikis semua kehidupan di dalamnya. Xiao Yan, setelah aku menangkap kamu, aku pasti akan membuat kamu menderita nasib di mana kamu tidak bisa memohon untuk hidup atau mati. Aura kematian mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi yang kejam dan buas. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura kematian mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan aura mematikan itu merembes ke tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka blok dengan menggunakan Dou Qi atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi kematian dunia yang legendaris. Tidak disangka klan Hun bahkan dapat menggunakan ini. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi yang gelap dan serius ketika mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, karena para ahli top mampu menolak aura ini, orang-orang yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian yang mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Para jenderal dari klan Gun mereka harus dengan cepat membawa aliansi ini pergi dari tempat ini walaupun mungkin mereka mampu bertahan tapi orang-orang yang lebih lemah pasti akan almarhum dengan cepat. Jelas, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei dan aliansi Manshan Sky, hanya kekuatan klan Gu saja yang mungkin akan mengalami kesulitan melawan klan Hun. Walaupun kita mampu bertahan cukup lama, namun pada akhirnya ketika kita kehabisan energi, kita juga kemungkinan besar akan mati jika kita terus tetap di sini. Gu Dao dari 3 dewa abadi klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka mengalami dilema. Kepala klan Gu Yuan sepertinya telah ditahan oleh Hun Tiandi. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Semua orang menjadi sedikit ketakutan. Tidak ada yang menduga situasi yang agak menguntungkan ini akan tiba-tiba berubah menjadi kacau. Tiba-tiba dapat ketua itu yang telah membuka 3 gerbang kematian menimbulkan aura yang sangat mengerikan dan tombak-tombak mengerikan pun muncul dari pintu tersebut. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah yang suram setelah melihat aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika ini terus berlanjut dan semua orang tidak bisa keluar dari sini, sudah dipastikan bahwa aliansi akan musnah. Sekarang semua orang pun menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan karena mereka terjebak dalam formasi legendaris ini. 南宗的法阵也很是麻烦，现在的我们并不能正面击败。